Pada umumnya, ciri utama kota-kota Islam di Indonesia ditandai dengan adanya istana, masjid sebagai sarana ritual religius, lapangan, dan pasar. Pada tahun 1808, Keraton Solosoan dihancurkan, pusat pemerintahan dipindahkan ke Keraton Kaibon. Kemudian pada tahun 1828, pusat pemerintahan dipindahkan ke Serang oleh Belanda, termasuk alun-alun. Kehadiran alun-alun tetap dipertahankan walaupun pusat pemerintahan sudah dipindahkan. Alun-alun kota Serang sendiri terletak di kota Serang, Provinsi Banten yang memiliki luas 1 hektar. Kawasan alun-alun kota Serang adalah bagian dari pusat kota Serang yang sangat penting. Alun-alun ini telah hadir jauh sebelum kota Serang lahir sebagai ibu kota Provinsi Banten. Fungsi alun-alun kota Serang hingga saat ini tidak mengalami perubahan yang signifikan secara fisik maupun pemanfaatannya. Alun-alun kota Serang merupakan ruang terbuka utama yang ada di kota Serang. Fungsi utama kawasan di sekitar kota Serang adalah perdagangan jasa dan perkantoran. Fungsi lain yang mendominasi dan melingkupi alun-alun secara umum adalah permukiman. Kawasan alun-alun merupakan tempat berkumpulnya masyarakat, terutama sebagai tempat rehat dan menyaksikan hiburan, sebagai tempat berinteraksi dan saling mengenal satu sama lain. Alun-alun Serang memiliki fungsi sebagai tempat berkumpul rakyat untuk mendengarkan pengumuman sultan, tempat latihan prajurit, tempat pertunjukan kesenian, serta sebagai tempat aktivitas sosial. Serang adalah kawasan perdagangan jasa dan perkantoran. Fungsi perdagangan jasa yang ada di kawasan alun-alun kota Serang berupa pertokoan, pusat perbelanjaan, hotel, serta keberadaan sejumlah kantor pemerintahan. Selain itu, terdapat pula sekolah dan rumah sakit di kawasan alun-alun kota Serang. Keberadaan alun-alun Serang terbagi menjadi 2 bagian, yaitu alun-alun timur dan alun-alun barat. Alun-alun timur memiliki fungsi sebagai sarana berolahraga yang dilengkapi dengan lintasan lari, lapangan basket, lapangan bola voli, dan lintasan refleksi. Tidak jauh dari alun-alun timur terdapat sebuah gedung olahraga atau GOR Maulana Yusuf Serang. GOR ini biasanya digunakan masyarakat sebagai tempat untuk berlatih bulu tangkis. Sedangkan alun-alun barat berfungsi sebagai sarana untuk acara pemerintahan, peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, dan lain-lain. Arsitektur bangunan alun-alun barat dibuat megah dan mewah, dilengkapi taman yang cukup rindang dan nyaman. Di taman-taman ini biasanya terdapat tempat duduk yang disediakan bagi para pengunjung untuk bersantai. Sebagai ciri perkotaan Islam, alun-alun barat juga dilengkapi dengan sarana musola pada bagian Pancaditi. Karenanya, tidak heran jika masyarakat sekitar menjadikan alun-alun barat sebagai sarana hiburan keluarga di kota Serang. Biasanya, alun-alun dilengkapi dengan bangunan Pancaniti yang seringkali disebut sebagai pendopo oleh beberapa orang. Alun-alun kota Serang sendiri adalah peninggalan sejarah. Alun-alun Serang sudah ada bahkan sebelum kota Serang dideklarasikan, sehingga kehadiran alun-alun ini menjadi saksi bisu perkembangan kota Serang. Sayangnya, seiring dengan perkembangan kota yang mengikuti perkembangan dunia modern, ternyata alun-alun ini cukup terlambat dalam perkembangannya. Beberapa masalah juga ditemui di alun-alun ini, seperti pergeseran nilai sosial utama yang disebabkan oleh nilai ekonomi yang terjadi di alun-alun, ketidakpuasan masyarakat menghabiskan waktu di alun-alun, dan alun-alun dikatakan tidak mewakili wajah kota Serang sebagai ibu kota Provinsi Banten. Oleh sebab itu, pada proses perancangan ini diperlukan revitalisasi pada nilai utama alun-alun kota Serang, sekaligus mewakili wajah kota Serang melalui pendekatan placemaking untuk menghasilkan alun-alun yang dapat memberikan kepuasan bagi masyarakat dan mampu menghadirkan nilai-nilai budaya dan modernisasi kota Serang untuk mewakili wajahnya. Dalam placemaking ini menjelaskan tentang pentingnya komunitas di suatu tempat, sebab komunitaslah yang mengubah ruang-ruang menjadi tempat-tempat yang mewakili nilai-nilai sosial tinggi. Oleh karena itu, konsep pocket of activity adalah konsep untuk mengubah alun-alun kota Serang,
tidak hanya sebagai ruang terbuka hijau, tetapi juga tempat berkumpulnya masyarakat untuk dapat mengekspresikan diri, membentuk rasa memiliki terhadap alun-alun, dan berbagai aktivitas opsional bisa terjadi secara fleksibel. Selanjutnya, di kawasan alun-alun terdapat sebuah monumen perjuangan rakyat Banten di bagian tengah yang memisahkan antara alun-alun barat dan alun-alun timur. Bangunan monumental ini kerap dijadikan sebagai tempat berteduh, bersantai, bersuah foto, namun tak banyak orang yang mengetahui bangunan apa ini sebenarnya. Padahal sudah jelas di bawah patung yang berdiri tegak di atas bangunan ini tertulis Monumen Perjuangan Masyarakat Banten. Kondisi monumen saat ini hanya tersisa 3 patung dari 4 patung yang dibangun sebelumnya. Patung ini dibuat mewakili karakter tokoh yang beragama, mulai dari tentara hingga tokoh ulama. Patung pertama merupakan patung pria yang mengenakan kain sorban, dilengkapi ikat kepala dengan posisi tangan kanannya mengepal golok. Patung kedua mewakili patung pejuang dengan memegang bambu runcing. Patung ketiga digambarkan sebagai tentara yang mengenakan kopiah sambil memegang senapan. Ini sangat menggambarkan bahwa para pemuka agama di Banten sangat memiliki andil dalam merebut kemerdekaan. Sementara itu, satu patung pejuang lainnya hilang dan hanya tersisa replika kaki saja. Masih di area tersebut, terdapat pula sebuah tugu berwarna putih, dilengkapi lambang Garuda yang bertengger di atasnya. Lokasi patung dan sebuah tugu Garuda ini berada di atas bangunan berbentuk segi 4, yang tiap sisinya terdapat relief menggambarkan wajah-wajah para pejuang bangsa. Pada sisi sebelah kanan monumen nampak relief Bung Karno yang membacakan teks proklamasi kemerdekaan. Sementara di bawah keempat patung dan tugu Garuda, terdapat ruangan sempit dan sedikit menjorok ke dalam. Dulunya, ruangan ini difungsikan sebagai museum. Di sekeliling bangunan monumen ini dikelilingi pagar yang terlihat seperti bambu runcing, serta senjata tradisional di masa perjuangan. Perlu diketahui, patung monumen ini diresmikan pada tanggal 24 November 1980 oleh Gubernur Jawa Barat, Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Haji Aang Kunevi Kartawirya. Monumen ini menjadi simbol perjuangan masyarakat Banten melawan penjajah pada masa kemerdekaan. Keberadaan monumen dan patung-patung menjadi bukti penguat dan saksi sejarah untuk generasi muda tentang kegigihan para pejuang dalam merebut kemerdekaan. Monumen ini menjadi saksi bisu kemerdekaan bangsa Indonesia dan Banten khususnya, serta patut menjadi kebanggaan masyarakat Banten atas kegigihan mereka dalam melawan penjajah.